Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat belajar, apa kabar hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Di video ke-22 ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan terkait kurikulum matematika yang ketiga. Pertanyaan tentang M2B. Yang pertama, apa syarat sebelum memberikan modul M2B, yaitu M2A? Yang kedua, apa tujuan utama modul M2B, yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain modul M2B. Ketiga, apa tujuan khusus modul M2B, yaitu agar anak terampil dalam menulis simbol angka 6-10. Keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama modul M2B, yaitu dengan kita lihat ekspresi dan sikap anak saat mengerjakan modul, apakah senang, antusias atau tidak. Kelima, bagaimana cara mengevaluasi tujuan khusus modul M2B, yaitu kita lihat apakah anak bisa menulis 6-10 ya, angka 6-10 dengan benar. Yang keenam, bagaimana cara penyampaian modul M2B, yaitu dilakukan secara berulang-ulang dan menyenangkan. Yang ketujuh, bagaimana cara motivator memberikan modul M2B. Yang pertama, diajak berdialog umum dulu. Setelah itu, motivator membimbing anak dalam menulis angka 6-10, yaitu dengan dibantu memegang tangan anak ya sambil menulis. Nah, itu juga diajarkan dengan konsep yang benar, yaitu dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Lalu juga setelah itu anak menulis angka 6-10 dengan titik-titik. Setelah itu tanpa titik-titik. Dan paling penting modul tidak harus diselesaikan, yang penting anaknya senang gitu ya. Karena yang terpenting adalah prosesnya. Lalu tentang M3A. Yang pertama, apa syarat sebelum memberikan modul M3A, yaitu M1B. Yang kedua, apa tujuan utama modul M3A, yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain modul M3A. Yang ketiga, apa syarat khusus modul M3A, yaitu anak mengerti konsep penjumlahan tanpa menyimpan. Yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama modul M3A. Kita bisa lihat dari ekspresi anak dan sikap anak, apakah anak ini antusias atau tidak. Bagaimana cara mengevaluasi tujuan khusus modul M3A, yaitu dengan memastikan anak terampil dalam berhitung, menggunakan jari dengan benar dan mandiri dalam mengerjakan modul. Yang ke-6, bagaimana cara motivator memberikan modul M3A, yaitu dengan diajak berdialog dulu. Setelah itu, pastikan anak sudah kenal dengan simbol 0-10. Ajak anak berhitung dengan narasi 1 ditambah 1 jadinya berapa ya? Seperti itu. Lalu meminta anak untuk menghitung jumlah dan cari simbol yang sesuai. Setelah itu tarik garis. Nah, yang terakhir tentang M3B. Yang pertama, apa syarat sebelum memberikan modul M3B, yaitu M3A. Lalu 2, apa tujuan utama modul M3B, itu agar anak menyukai kegiatan bermain modul M3B. 3, apa tujuan khusus modul M3B, anak mengerti konsep penjumlahan dengan menyimpan. Keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama modul M3B, yaitu kita lihat ekspresi dan sikap anak saat mengerjakan modul, apakah dia antusias dan senang atau tidak. Yang kelima, bagaimana cara mengevaluasi tujuan khusus modul M3B, lihat apakah anak mampu berhitung dengan menyimpan dan berhitung menggunakan jari tangan dengan benar dan mandiri dalam mengerjakan modul. Yang keenam, bagaimana cara motivator memberikan modul M3B. Yang pertama dengan berdialog umum dulu. Setelah itu, pastikan anak sudah kenal dengan simbol 0-10. Ajak anak untuk berhitung dan menyimpan angka yang besar. Hitung jumlahnya dan cari simbol yang sesuai. Setelah itu kita tarik garis. Dan untuk semua penyampaian modul ini tidak harus selesai dikerjakan karena semua tergantung pada prosesnya. Yang penting prosesnya dan anak senang mengerjakan itu. Lalu juga jangan lupa untuk selalu memberikan reward dan evaluasi kepada anak. Nah, itu tadi jawaban dari video ke-22. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.